Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji pada uji kinerja OPJ Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025 bab 3. Perkenalkan, saya Herpan Tebrian, mahasiswa OPJ Pendidikan Agama Islam pada LPTK Universitas Islam Negeri Antasari, Banjarmasin. Dengan nomor induk mahasiswa 25040113137. Pada hari ini, Sabtu, tanggal 11 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan kegiatan uji kinerja SD Negeri Pemurus Dalam 3 Banjarmasin pada kelas 6 dengan materi Hidup Damai dengan Saling Memaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian video perkenalan singkat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Oke, luar biasa semangatnya ya. Oke, tepuk tangan dulu buat kita semua yang ada di sini. Baik, sebelum memulai pembelajaran, seperti biasa, Bapak ingin mengecek kesiapan belajar kalian dulu nih. Nah, yang pertama dulu yang perlu kita siapkan, nah, Bapak cek dulu kebersihannya. Apakah di bawah mejanya masih terdapat sampah? Oke, sudah bersih semua. Selanjutnya, Bapak minta cek kerapian, apakah sudah rapi atau belum? Oke, sudah rapi ya. Nah, yang sudah rapi silahkan duduk kembali. Selanjutnya, Bapak ingin mengecek kelengkapan belajar kalian, mulai dari buku dan alat tulis. Wah, sudah lengkap semua ya. Oke, terima kasih. Silakan taruh di meja masing-masing. Mengawali pembelajaran kita pada hari ini supaya apa yang kita pelajari hari ini bisa mendapat keberkahan dan manfaat bagi kita semua. Kita bersama-sama untuk berdoa terlebih dahulu. Untuk itu Bapak minta satu orang boleh untuk maju ke depan memimpin berdoa. Iqbal, boleh maju ke depan. Hadap berdoa, tangannya dikadangkan, kepala ditundukkan, doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Oke, terima kasih. Oke, baik. Sebelum kita masuk kepada pembelajaran, Bapak ingin mengecek kehadirannya dulu. Pertama, Akmina Azmi hadir? Hadir. Aulia? Hadir. Az-Zahra? Hadir. Sarah Wanda Okta Madinah? Hadir. Yang terakhir, Zafira Elisha? Oh, sakit ya. Oke, baik. Selanjutnya, kita sama-sama berdiri dulu. Oke, untuk menanamkan jiwa nasionalisme kita, kita akan sama-sama terlebih dahulu menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Oke, baik. Sebelum kita memulai pembelajaran, di sini Bapak akan sedikit mengadakan ice breaking ya, untuk pemanasan sebelum kita masuk pada kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Oke, kita mulai ya. Tangannya ke atas semua. Oke, tangannya ke atas semua. Selanjutnya gerakan jalan di tempat. Oke, jalan di tempat. Gerakan selanjutnya. Siap? Seperti mingguin ya. Oke, bagus. Selanjutnya gerakan mengusap. Nah,
Oke, bagus. Selanjutnya gerakan terakhir, melompat. Oke, terima kasih banyak. Tepuk tangan dulu buat kita semua. Oke. Silakan duduk kembali. Sebelum kita masuk kepada materi pembelajaran kita pada hari ini, Bapak ingin sedikit mengulang, mereview materi kita di pertemuan sebelumnya. Ada yang sudah lupa atau masih ada yang ingat apa yang kita pelajari pada pertemuan sebelumnya? Nah, kemarin kita sudah belajar tentang pentingnya menjaga hubungan baik dengan sesama dan bagaimana Islam mengajarkan kita untuk selalu berbuat baik kepada selanjutnya. Nah, itu juga kita kemarin sudah belajar tentang bagaimana sikap tolong menolong, menghormati orang tua, dan menghargai teman dapat menciptakan lingkungan yang hangat dan harmonis. Selanjutnya untuk materi hari ini, di sini ada dua buah pertanyaan. Dua buah pertanyaan ini yang akan menjadi dasar materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Nah, yang pertama, bagaimana sikap kita jika berbuat salah? Nah, yang kedua, dalam hal apa kamu melakukan kesalahan? Nah, untuk itu, untuk menjawab dua pertanyaan ini, Bapak minta semuanya Bapak kasih nanti satu lembar kertas. Kalian tuliskan jawaban kalian di kertas yang Bapak bagikan ini ya. Ini Bapak bagi satu persatu. Silakan dituliskan pendapat kalian masing-masing. Pertanyaan pertama dan pertanyaan yang kedua. Nah, ya, tulis nama dan kelas. Nah. Oke, sudah dituliskan semuanya? Jawaban kalian sudah dituliskan? Oke, sudah ya. Oke, Bapak minta satu orang, karena ada dua pertanyaan, berarti ada dua orang yang Bapak ingin minta pendapatnya untuk maju ke depan. Nah, untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana sikap kita jika berbuat salah? Ada yang mau bersedia memberikan jawabannya maju ke depan? Sarah? Bersedia Sarah ya? Oke, silakan Sarah. Jika kita berbuat salah, sebaiknya kita mengakui kesalahan dengan jujur, meminta maaf dengan tulus dan berusaha untuk tidak mengulanginya, serta menerima nasihat dengan lapang dada, karena semua kesalahan akan menjadi pelajaran bagi kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Oke, terima kasih banyak ya buat Sarah tadi yang sudah memberikan tanggapannya ya, pendapatnya tentang pertanyaan yang pertama. Nah, sangat bagus sekali ya pendapat Sarah tadi, bagaimana sikap kita jika berbuat salah. Nah, tadi Sarah mengatakan bahwa kita harus segera meminta maaf dengan tulus dan jujur. Nah, karena setiap kesalahan yang kita lakukan itu akan menjadi pembelajaran berharga bagi pribadi kita untuk lebih baik di masa yang akan datang ya. Nah, oke, baik. Untuk pertanyaan yang kedua, dalam hal apa kamu melakukan kesalahan? Barangkali ada lagi yang mau bersedia maju ke depan menyampaikan pendapatnya. Siapa? Ihsan? Oke, Ihsan silakan boleh berdiri maju ke depan untuk menjawab pertanyaan yang kedua. Oke, silakan. Saya melakukan kesalahan ketika berbicara dan tanpa sengaja menyakiti perasaan orang lain. Dari kesalahan itu saya menyadari atas tindakan saya dan segera meminta maaf serta belajar agar tidak mengulanginya lagi. Nah, ketika berbicara kadang kita suka keceplosan, tidak disaring dulu apa yang mau kita sampaikan, sehingga yang kita keluarkan kadang-kadang ada kata-kata yang kurang baik, dan itu berakibat kepada terlukanya atau menyakiti perasaan orang lain. Nah, kemudian kalau kita sadar bahwa yang kita ucapkan itu salah, maka kita sudah seharusnya untuk meminta maaf. Nah, meminta maaf dengan sungguh. Nah, selanjutnya, belajar apa hari ini? Nah, seperti yang sudah Bapak jelaskan dari di awal, apa yang akan kita pelajari? Nah, yang kita pelajari adalah adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini ada 4 ya. Yang pertama, menjelaskan arti maaf dan memaafkan. Yang kedua, menunjukkan pentingnya menyatakan penyesalan. Yang ketiga, meneladani sikap pemaaf Nabi Muhammad SAW. Yang keempat, menumbuhkan semangat hidup damai dengan saling memaafkan. Nah, di sini akan Bapak sajikan satu buah video.
Nah, dari video ini Bapak ada sedikit pertanyaan ya. Ada 2 pertanyaan yang ingin Bapak tanyakan terkait video yang tadi sudah kita saksikan sama-sama. Nah, pertanyaan yang pertama, siapa saja nama tokoh dalam video tersebut yang kalian ingat ya, yang kalian ingat saja. Nah, lalu pertanyaan yang kedua, pelajaran apa yang bisa kita petik dari video tersebut? Untuk menjawab 2 pertanyaan ini, seperti biasa, Bapak ingin meminta 2 orang lagi ya, 2 orang yang bersedia untuk memberikan jawabannya maju ke depan. Oke, untuk pertanyaan pertama, barangkali siapa yang mau bersedia angkat tangan? Pertanyaan yang pertama, Billy ya? Oke, Billy boleh maju ke depan. Billy. Raisa sebagai Aca, Ketia sebagai Putri, Siva sebagai Salsa, dan Jane sebagai ibu guru. Oke, selanjutnya yang kedua, pelajaran apa yang bisa kita petik dari video tersebut? Nah, untuk jawab pertanyaan yang kedua, ada lagi yang bersedia maju ke depan? Aulia ya? Oke, Aulia boleh maju ke depan, Aulia. Perbuatan bullying adalah perbuatan yang kurang baik dan kita harus segera meminta maaf. Perbuatan bullying adalah salah satu perbuatan yang kurang baik dalam pergaulan kita sehari-hari. Nah, karena itu dikatakan perbuatan yang kurang baik, sudah seharusnya kita untuk meminta maaf. Lihat bahwa Salsa melaporkan kepada ibu guru bahwa perbuatan Aca dan Putri yang sudah kelewat batas. Oke, lanjut. Nah, arti maaf dan memaafkan. Nah, jadi yang pertama, maaf adalah pernyataan untuk menghapus kesalahan orang lain. Nah, kalau sudah memberi maaf, berarti kita melupakan kesalahan orang terdekat. Kemudian yang kedua, memaafkan berarti rela menghilangkan rasa marah dan tidak membalas dendam. Nah, yang ketiga, Allah memerintahkan umat Islam untuk saling memaafkan demi kedamaian hidup. Oke. Lanjut, mengapa harus memaafkan? Meminta maaf menunjukkan kerendahan hati. Ucapan maaf dapat memperbaiki hubungan. Permintaan maaf yang tulus membawa kedamaian. Nah, selanjutnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min shadaqati yatba'uha adha. Wallahu ghaniyyun halim. Nah, artinya perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik daripada sedekah yang diiringi tindakan yang menyakiti. Allah Maha Kaya, Maha Penyantun. Manfaat sikap memaafkan, menenangkan hati dan pikiran, menjaga persaudaraan dan pertemanan. Nah, mendapatkan pahala dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang utama sekali yang kita harapkan. Oke, selanjutnya saatnya mengerjakan LKPD. Oke. Nah, di sini akan Bapak bagikan kelompok dulu ya. Nah, kita bagi kelompok dulu. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Oke, di sini akan Bapak bagikan untuk lembar kerja peserta didiknya masing-masing satu kelompok mengisi pertanyaan yang ada di lembar kerja peserta didik yang Bapak bagikan ya. Nah, pernahkah kalian melakukan kesalahan pada guru, teman, atau keluarga yang harus menyampaikan penyesalan, permintaan maaf, atau memberi maaf? Nah, di sini ada 4 pertanyaan. Nah, kepada siapa, tentang apa masalahnya? Kemudian yang kedua, kapan kejadiannya? Yang ketiga, dengan siapa? Yang keempat, bagaimana kronologisnya? Sebelum memulai presentasi, kita ice breaking lagi ya. Oke, silakan berdiri dulu semuanya. Oke, siap. Nah, throw, lempar. Nah, seperti melempar pancing. Oke, bagus. Selanjutnya gerakan selanjutnya tarik ke bawah. Nah, wajah siapa ini? Memukul. Oke, gerakan. Oke, tepuk lagi terakhir. Oke, teman-teman minta nanti satu kelompok untuk mempresentasikan LKPD yang sudah dikerjakan tadi ya. Oke, kita akan mulai ya mengacak atau mengundi kelompok siapa yang beruntung untuk maju ke depan. Oke, kita acak ya. Oke, kelompok berapa yang akan maju ke depan? Nah, kelompok 4. Ya, silakan maju dulu kelompok 4 untuk berbaris, sebagian di sini, sebagian sebelah sana boleh. Nah, hadapnya ke sebelah sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Kami ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang saling memaafkan.
Keributan di kelas yang menyebabkan bapak guru saya menjadi marah. Pada hari Jumat kemarin, dengan bapak guru saya yaitu Bapak Faisal. Bercanda pada saat jam pelajaran berlangsung sehingga menimbulkan keributan di kelas. Pagi itu di kelas sehabis jam pelajaran olahraga, asik bercanda sambil menunggu Bapak Faisal datang. Awalnya suasana terasa lucu dan menyenangkan, tetapi terjadi keributan kecil di kelas. Saat Bapak Faisal masuk, beliau melihat suasana tidak tertib dan langsung menegur dengan tegas. Beliau menasehati bahwa bercanda boleh asalkan tidak menyakiti dan tetap menjaga ketertiban kelas. Sejak saat itu, siswa pun belajar untuk lebih berhati-hati saat bercanda dengan teman. Situ tepuk tangan dulu untuk penampilan kelompok 4. Oke, nah tadi sudah kelompok 4 mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Kelompok 4 tadi menyatakan bahwa mereka telah melakukan kegiatan bercanda ya, yang mana bercandanya itu berlebihan sehingga menimbulkan suatu perselisihan dan berakibat kepada keributan. Nah, pertanyaan. Nah, orang yang mau memaafkan menunjukkan bahwa ia memiliki sifat apa di sini? Ada yang mau bersedia maju ke depan dan menunjukkan bahwa ia memiliki A. Hati yang lemah, B. Keberanian dan kekuatan hati, C. Sifat pendendam, yang D. Keinginan untuk dibalas budi. Yang mana kira-kira menurut Araya yang paling tepat? B. Nah, coba disentuh ini ya layarnya. Apakah benar? Ya, sentuh dulu kita coba. Apakah benar yang B? Wah, benar ternyata. Tepuk tangan buat Araya. Nah, evaluasi kita perbaikan apa yang harus kita perbaiki pada pembelajaran kita hari ini dan apa yang sudah bagus pada pembelajaran hari ini. Nah, yang pertama yang sudah bagus. Nah, jadi di sini Bapak menilai bahwa hasil diskusi kita pada hari ini adalah cukup berjalan aktif ya. Yang kedua, media pembelajaran cukup menarik ya, cukup menarik. Nah, yang ketiga, nilai karakter, pemaaf dan toleransi. Yang keempat, kerjasama dalam kelompok berjalan baik. Yang kelima, suasana kelas kondusif dan menyenangkan. Dan yang perlu diperbaiki adalah beberapa siswa masih pasif. Nah, jadi Bapak lihat tadi masih ada yang malu-malu ketika disuruh maju ke depan. Yang kedua, pengelolaan waktu diskusi. Nah, jadi waktu diskusi kita mungkin cukup terbatas ya. Oke, lanjut. Nah, hari ini kita sudah belajar apa? Nah, yang pertama, memaafkan adalah perbuatan yang mulia. Yang kedua, saling memaafkan menciptakan kedamaian. Nah, yang ketiga, Rasulullah SAW adalah sebagai teladan terbaik dalam penerapan sikap saling memaafkan. Yang keempat, dengan memaafkan hubungan persaudaraan dan persahabatan dapat terjaga dan semakin kuat. Yang kelima, hidup damai dimulai dari hati yang bersih. Bagaimana perasaan kalian setelah belajar materi hari ini? Karina, ya silakan Karina maju ke depan. Nah, di sini akan tersaji emoticon. Nah, yang mana kira-kira yang cocok pada pembelajaran kita pada hari ini? Perasaan Karina yang mewakili. Oke, ini ya. Senang, menyenangkan ya. Oke, lanjut lagi. Kesulitan atau saran untuk pembelajaran selanjutnya, yang mana kira-kira menurut Karina yang paling cocok? Mana kira-kira menurut Karina yang tepat? Yang atas ya. Pembelajaran sudah menyenangkan dan mudah dipahami. Oke, terima kasih banyak Karina. Tepuk tangan dulu buat Karina yang sudah mau maju ke depan. Nah, untuk pembelajaran berikutnya, materi lanjutan dari materi yang kita pelajari pada hari ini, yaitu hidup rukun dalam perbedaan. Tentunya dengan saling memaafkan akan tercipta nilai-nilai kedamaian. Nah, kemudian dari nilai kedamaian itulah nanti kita akan mudah untuk menerima dan menghargai segala bentuk perbedaan. Pembelajaran kita cukup sampai di sini dulu ya. Oke, kita bertemu lagi untuk pertemuan berikutnya. Sebelum kita akhiri pembelajaran kita berdoa dulu. Kita sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim.
Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhir pula pembelajaran kita pada hari ini. Nah, Bapak mengucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam kata dan perbuatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.